Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fadli Rahman Baso, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah Matematika Diskrit, izinkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Muhammad Fauzan Mastang, Dan saya Putra Irwansa Sahib. Saya Aisyah Nurhidayati Zahra. Saya Siti Muslimah Nur Salam. Saya Nurul Fadila. Saya Najwa Berlian Abdullah. Dan saya Falila Ramadhani. baik, kali ini kita akan mendiskusikan tentang materi dari kelompok 2, yaitu aturan penarikan kesimpulan. Untuk yang pertama, saya persilahkan kepada Saudara Putra Irwansyah. Baik, yang saya baca itu kekurangan materi seperti contoh kasus yang lebih kompleks. Contoh yang diberikan dalam modus ponens, modus tollens, silogisme, konstruktif dilema, dan destruktif dilema masih relatif sederhana. Akan lebih baik jika ada studi kasus dari dunia nyata seperti dalam hukum bisnis atau ilmu pengetahuan. Kurangnya juga pembahasan mengenai kelemahan dari setiap metode. Setiap metode penarikan kesimpulan memiliki batasannya sendiri. Misalnya, modus ponens tidak selalu menjamin kebenaran jika premis awalnya tidak benar, dan silogisme bisa menghasilkan kesimpulan yang salah jika premisnya tidak kuat. Adapun detail yang belum dijelaskan dari materi tersebut, seperti hubungan dengan teori lain dalam logika. Materi menjelaskan metode deduktif, tetapi tidak menghubungkannya dengan metode induksi atau bentuk logika lainnya seperti logika fusi atau logika probabilistik. Sekian. Baik, di sini saya akan membahas mengenai prinsip dasar silogisme, yang yaitu contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip yang pertama yaitu prinsip persamaan, di mana jika dua hal memiliki kesamaan, maka hal yang berlaku itu memiliki kesamaan satu sama lain. Contohnya yaitu jika semua mahasiswa harus mengerjakan tugas dan Dinda adalah mahasiswa, maka Dinda juga harus mengerjakan tugas. Prinsip yang kedua yaitu prinsip perbedaan, di mana jika dua hal yang berbeda, maka apa yang berlaku untuk satu belum tentu berlaku untuk yang lain. Contohnya, semua ikan semua semua ikan hidup di air, tetapi kucing bukan ikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kucing tidak bisa hidup di air. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip distribusi, di mana jika sesuatu berlaku untuk seluruh kelompok, maka sifat tersebut berlaku juga untuk setiap anggotanya. Contohnya, semua apel mengandung vitamin C. Jika Granny Smith adalah apel, maka Granny Smith juga mengandung vitamin C. Prinsip yang keempat yaitu prinsip distribusi negatif, di mana jika sesuatu tidak berlaku untuk sebagian atau secara menyeluruh, maka berarti semua hal tidak semua hal dikecualikan. Contohnya, tidak semua siswa pandai matematika, tetapi tidak berarti bahwa Budi sebagai salah satu siswa pasti tidak pandai matematika. Sehingga dalam memahami prinsip-prinsip tersebut, kita bisa berpikir secara logis dan menghindari kesalahan dalam penarikan kesimpulan. Baik, seperti itu yang dapat saya sampaikan. Oke, menurut saya materi yang telah dipaparkan oleh kelompok 2 ada beberapa kekurangan. Nah, yang pertama itu seperti konstruktif dilema dan deskriptif dilema hanya dijelaskan secara ringkas tanpa contoh yang lebih kompleks untuk memperjelas penerapannya dalam kehidupan nyata. Tidak ada pembahasan mendalam tentang kapan aturan tertentu bisa gagal atau bagaimana menghindari kesalahan dalam menerapkan aturan penarikan kesimpulan dan minimnya visualisasi. Nah, materi itu terlalu banyak menggunakan teks dan simbol logika tanpa diagram atau ilus.
ilustrasi yang dapat membantu pemahaman lebih baik. Nah, beberapa bagian terlihat mengulang konsep yang sama dengan kata-kata berbeda, sehingga bisa lebih ringkas dan fokus pada poin-poin utama. Transisi antar bagian kurang mengalir dan membuat pembaca harus menyesuaikan diri kembali di setiap bagian. Nah, menurut saya sih secara keseluruhan materi ini memberikan pemahaman dasar tentang aturan penarikan kesimpulan dalam logika, mencakup berbagai metode seperti modus ponen, modus tollens, silogisme, dan dilema. Namun ada beberapa kekurangan dalam penyajian, seperti kurangnya konsistensi format, minimnya ilustrasi, dan struktur yang kurang mengalir untuk meningkatkan kualitasnya. Materi ini bisa dibuat lebih sistematis, dilengkapi dengan diagram pendukung, dan diperkaya dengan contoh yang lebih kompleks agar lebih aplikatif dalam kehidupan nyata. Menurut saya sih itu sekian. Baik, saya akan memberikan sedikit tambahan eh, tentang materi silogisme kategorik. Materi yang disampaikan oleh kelompok 2 itu sudah ya lumayan cukup, pada poin-poin pentingnya sudah cukup, tetapi masih bisa disempurnakan agar lebih komprehensif. Yang pertama itu pada jenis-jenis silogisme. Materinya itu hanya membahas pada silogisme kategorik hanya secara umum. Eh, yang kedua yaitu cara menentukan validasi silogisme. Materi yang disampaikan itu pada aturan umumnya validasi silogisme, tetapi tidak menjelaskan bagaimana cara penerapannya dalam analisis yang konkret. Penjelasannya yang lebih rinci mengenai metode validasi akan eh, membantu pembaca memahami apakah suatu silogisme benar atau tidak. Selanjutnya yaitu pada soal latihan. Menyediakan beberapa soal latihan akan membantu membaca menguji pemahaman mereka. Soal bisa berupa pilihan ganda atau esai yang meminta mereka membantu validasi pada suatu silogisme atau menyusun kesimpulan dari premis yang diberikan. Yang terakhir yaitu ilustrasi visual. Materinya masih dalam berbentuk tes, tetapi akan menambahkan ilustrasi seperti diagram Venn akan membantu konsep silogisme yang lebih mudah dipahami dan lebih menarik. Tambahan sedikit untuk menyertakan sedikit tentang silogisme kategorik yang berkontribusi dalam perkembangan atau menjelaskan penerapan silogisme dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam argumentasi atau pengambilan keputusan. Itu yang dapat saya tambahkan sedikit. Terima kasih. Jadi, pada materi aturan penarikan oleh kelompok 2 sudah menjelaskan konsep dasar logika deduktatif dengan baik, tetapi masih memiliki beberapa kekurangan. Materi ini kurang memberikan contoh penerapan yang nyata sehingga sulit dipahami oleh pembaca. Selain itu, tidak ada pembahasan tentang kesalahan logika atau logical fallacies yang sering terjadi dalam penarikan kesimpulan. Metode validasi kesimpulan seperti tabel kebenaran dan diagram Venn juga tidak dijelaskan, padahal itu penting untuk memastikan suatu argumen benar atau tidak. Selain itu, materinya minim ilustrasi visual. Terakhir, tidak ada perbandingan dengan logika non-klasik seperti logika fungsi yang lebih fleksibel dalam menangani ketidakpastian. Baik, materi mengenai aturan penarikan kesimpulan yang dibawakan oleh kelompok 2 memberikan dasar yang kuat dalam memahami berbagai teknik penalaran logis. Namun masih terdapat beberapa aspek yang dapat diperbaiki. Seperti yang pertama itu kurangnya kejelasan dalam struktur penyampaian. Beberapa bagian materi terasa tidak terorganisir dengan baik. Contohnya beberapa konsep seperti silogisme hipotetik dan silogisme kategorik dijelaskan tanpa adanya pembeda yang jelas. Kemudian minimnya penjelasan kontekstual. Materi ini lebih banyak berisi rumus dan tabel kebenaran, tetapi kurang memberikan konteks mengenai aplikasi nyata dari aturan-aturan logika tersebut.
Kemudian tidak ada contoh yang lebih kompleks. Contoh yang diberikan cenderung sederhana dan tidak menampilkan kasus yang lebih kompleks yang sering ditemui dalam kehidupan nyata atau dalam penelitian ilmiah. Kemudian, kurangnya ilustrasi visual. Penjelasan menggunakan teks cukup padat, namun tidak didukung oleh diagram atau flowchart yang dapat membantu pemahaman konsep lebih baik. Kemudian, ketidakkonsistenan dalam penggunaan simbol. Dalam beberapa bagian, simbol logika tidak selalu dijelaskan dengan baik, seperti penggunaan tanda negasi atau tanda disjungsi. Nah, jika aspek-aspek ini diperbaiki, maka materi ini dapat menjadi sumber belajar yang lebih efektif dan aplikatif bagi siapa saja yang ingin memahami logika dan cara menarik kesimpulan yang valid. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, yang terakhir dari saya, hasil dari diskusi kelompok dua itu atau hasil dari presentasi kelompok dua itu sudah cukup bagus. Nah, tapi menurut saya ada beberapa kekurangan. Kekurangan pertama dari materi ini menurut saya adalah pada bagian modus tollens dan modus ponensnya. Mungkin bisa ditambahkan pada materi bahwa modus ponens dan modus tollens itu hanya berlaku dalam konteks logika proposisional yang sederhana. Kedua aturan ini tidak selalu dapat diterapkan dalam situasi yang lebih kompleks, terutama ketika melibatkan logika predikat atau logika tingkat tinggi. Nah, kekurangan yang kedua itu menurut saya eh, penjelasan yang tidak terlalu kompleks, terus pengaplikasiannya di dunia nyata pada kehidupan nyata itu tidak ada atau kurang. Nah, yang dimana kita ketahui bahwa eh, pada contoh-contoh sekarang itu pada soal CPNS yang dimana eh, pasti ada soal tentang penarikan kesimpulan di setiap tahunnya, di setiap tesnya. Baik, sekian dari saya. Untuk mengakhiri, saya mewakili dari kelompok 5. Sekian diskusi dari kelompok kami tentang materi presentasi dari kelompok 2 yaitu aturan penarikan kesimpulan. Mohon maaf jika ada kata dan eh, kesalahan yang kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.